Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Andini dengan NIM 10112250006. Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Universitas Sultan Muhammad Pendidikan Pertama. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dosen pengampu Ibu Agita MPD mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Adapun tema yang saya bawakan pada video kali ini, Peradaban Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah masyarakat Arab yang saat itu berada dalam kondisi jahiliyah, yaitu jauh dari nilai moral, keadilan dan peradaban. Kehadiran Islam membawa perubahan besar bukan hanya dalam aspek keagamaan tetapi juga sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dalam waktu relatif singkat, Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah masyarakat Arab menjadi masyarakat yang beradab dan bermoral. Perubahan inilah yang menjadi dasar lahirnya peradaban Islam. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah sekitar tahun 500. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah dan bijaksana, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin dalam kehidupan beliau sebagai pengembala, pedagang dan membentuk sifat mandiri, sabar serta suka mengeluh. Salah satu bukti kebijaksanaan Nabi sebelum kenabian adalah ketika beliau berhasil menyelesaikan konflik antar suku Quraisy dan peletakan Hajar Aswad saat renovasi Ka'bah. Peristiwa ini menunjukkan kemampuan beliau dalam memecahkan masalah secara adil dan diterima semua pihak. Semua pengalaman ini menjadi bekal penting bagi Nabi Muhammad dalam menjalankan misi kenabiannya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira pada 17 Ramadan 611 Masehi. Sejak saat itu, beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah. Dakwah di Mekah dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama, dakwah secara sembunyi, dimulai dari keluarga dan sahabat dekat Umar Akram bin Abi Akram menjadi pusat awal pendidikan Islam. Orang-orang yang pertama masuk Islam dikenal sebagai As-Sabiqul Awwalun. Dakwah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan, yaitu menipu masyarakat Mekah secara terbuka. Namun, dakwah ini mendapat pertentangan keras dari kaum Quraisy karena ajaran Islam dianggap mengancam tradisi nenek moyang, sistem perbudakan dan kepentingan mereka. Meski mendapat tekanan intimidasi bahkan kekerasan, Nabi tetap teguh menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesabaran dan keteladanan. Fase kenabian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fase Madinah. Hijrah ke Madinah menandai fase baru dakwah Islam di Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai konsul tetapi juga sebagai pemimpin negara. Beberapa bentuk peradaban Islam yang berkembang di Madinah. Pertama, bidang sosial dengan membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pendidikan dan pemerintahan, serta mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Bidang politik melalui Piagam Madinah yang mengatur kehidupan masyarakat, menjemuk dan menjamin kebebasan beragama serta keadilan sosial. Bidang militer dengan pembentukan sistem pertahanan untuk menjaga keamanan negara. Bidang ekonomi dengan pengelolaan zakat, nilai tunah dan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai keadilan dan gotong royong. Fase Madinah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur sebuah aspek kehidupan manusia. Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW tujuan membentuk manusia dan masyarakat yang berakhlak. Adapun tujuan pendidikan Islam, yang pertama, membentuk kepribadian Islam, yang kedua, membentuk keluarga Islam, yang ketiga, membentuk masyarakat Islam, yang keempat, membangun sistem pemerintahan Islam, yang kelima, menjalankan Islam sebagai rahmat bagi seluruh agama. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan sebagai pemimpin agama, negarawan dan pembangun peradaban. Peradaban Islam masa Rasulullah SAW membuktikan bahwa Islam adalah negara yang membawa perubahan menyeluruh dalam waktu singkat. Nabi berhasil membangun masyarakat yang beriman, beradab dan beradab. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga saat ini dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.